Bagaimana kabarnya semua di rumah? Semua sehat? Sehat? Kak Nata, Kak Monik sama Kak Webi harap adik-adik selalu sehat-sehat saja di rumah dan selalu bersuka cita selalu. Adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Sudah dong Kak? Oke. Baiklah, yuk kita bangkit berdiri untuk mengawali sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Baik adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita dan kita melanjutkan ujian kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun melalui sekolah minggu online Bapa. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati dengan hikmat dan roh kudus-Mu, menyertai seluruh proses ibadah online hari ini, biar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Oke, masih semangat ya adik-adik? Semangat dong Kak. Ya, mari kita lanjutkan pujian kita, sukacita hari ini. Kita bernyanyi bersama-sama. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ayo adik-adik semuanya berdiri yang di rumah. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan
adik-adik, hari ini ada teman-teman kita nih yang akan membagikan pujiannya untuk Tuhan. Siapakah mereka? Ada Cia Yesa dan Lea. dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bagus ya pujian Iya, adik-adik. bagus banget. Iya. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mempersembahkan pujiannya buat Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Buat adik-adik yang di rumah, silakan mengumpulkan persembahannya dulu di rumah. Nanti setelah kita bertemu kembali di sekolah minggu, baru adik-adik mengumpulkan persembahannya. Nah, untuk mengiringi persembahan syukur kita sama-sama angkat pujian. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Baik adik-adik, mari kita bawa doa persembahan dan firman kita bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau curahkan bagi keluarga kami. Hari ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan menerimanya untuk pekerjaan-Mu bagi anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Dialah Tuhan yang memberkati Kak Gita Suti yang akan membawakannya, dan Engkau yang menolong kami semua untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik
adik-adik, kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Gita Hasduti. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama angkat pujian, tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Dengarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita nantinya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita nantinya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik kabarnya baik semua ya, sehat dalam Tuhan. Ya, adik-adik sudah siap untuk mempelajari firman Tuhan? Hari ini Kak Gita akan memandu adik-adik untuk mempelajari firman Tuhan di bawah tema Mantap Melangkah Bersama Tuhan. Ayat Alkitab yang akan kita pelajari adalah dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Nah, Kak Gita tidak akan membacakannya di sini. Nanti adik-adik baca sendiri di rumah ya bersama papa mama. Oke? Adik-adik, Kak Gita mau tanya. Pernah nggak adik-adik menghadapi sesuatu yang baru, lalu adik-adik merasa ragu-ragu dan takut untuk melakukannya? Mungkin adik-adik diminta untuk jadi pemimpin kelompok belajar, atau adik-adik diminta untuk jadi pemimpin upacara. Kak Gita pernah tuh, waktu kelas 4 SD, Kak Gita diminta untuk jadi pemimpin upacara. Dan Kak Gita merasa takut sekali. Takutnya, karena Kak Gita merasa Kak Gita nggak mampu. Suara Kak Gita itu kecil sekali gitu ya. Gimana bisa jadi pemimpin upacara yang disuruh teriak-teriak gitu di lapangan sampai orang lain bisa mendengarkan itu? Lalu Kak Gita sangat takut sampai akhirnya Kak Gita menangis. Nangis di pojokan kelas gitu. Sampai akhirnya Bapak Ibu Guru nggak berani lagi membujuk Kak Gita untuk menjadi pemimpin upacara. Nah, kira-kira adik-adik pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Nah, hari ini kita akan belajar dari pergumulan Yosua ketika Yosua diutus Tuhan menjadi pemimpin Israel. Apakah Yosua akan seperti Kak Gita waktu diminta untuk jadi pemimpin upacara? Kita akan cari tahu. Tetap bersama Kak Gita, oke? Aku Yosua. Ayahku bernama Nun dari suku Efraim. Jadi orang-orang mengenalku sebagai Yosua bin Nun. Aku menjadi abdi kepercayaan Bapak Musa sejak bangsa Israel berperang melawan Amalek. Dan sekarang Bapak Musa sudah tidak bersama kami lagi.
kami sudah berkabung selama 30 hari. Lalu Tuhan mengutus aku untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Katanya, setiap tanah yang akan kupijaki akan menjadi milikku. Tapi, apakah aku sanggup memimpin bangsa Israel? Iya sih, aku sudah membantu Bapak Musa sekian lama, sekian tahun lamanya. Tapi aku gak yakin dengan diriku sendiri. Aku gak yakin apakah aku mampu memimpin bangsa Israel. Aku ingat Tuhan berfirman, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sudah menjanjikan kewibawaan, kehadiran, dan kesetiaan ilahinya. Dia juga memintaku untuk menguatkan dan meneguhkan hatiku. Kalau aku bertindak dengan hati-hati, menaati perintah Tuhan, aku pasti beruntung dan berhasil. Tapi, kira-kira bangsa Israel mau nggak ya mendengarkan aku sebagai pemimpinnya? Bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Oke, begini saja. Aku percaya kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi janji itu. Jadi, sekarang aku akan menguatkan dan meneguhkan hatiku. Aku akan melakukan perintah Tuhan. Aku akan mengajak bangsa Israel untuk bersiap-siap menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, baru saja kita memperhatikan pergumulan Yosua ketika dia diutus Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Pada awalnya Yosua merasa takut dan ragu-ragu untuk menerima pengutusan itu. Tetapi ketika dia memperhatikan janji Tuhan, pesan Tuhan, firman Tuhan yang akan senantiasa menyertai dia kemanapun dia pergi, akhirnya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya melakukan kehendak Tuhan, menerima pengutusan menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Hari ini jangan belajar dari pengalaman kita waktu kecil dulu ya. Belajarlah dari Yosua. Ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, boleh takut, boleh ragu di awal, tapi ingat janji Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita. Itu yang dilakukan Yosua. Sampai akhirnya dia meneguhkan dan menguatkan hatinya, menerima pengutusan sebagai pemimpin bangsa Israel, dan melakukan apa yang harus dia lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti ayat hafalan kita hari ini, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik, ingat ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita menghadapi sesuatu yang baru. Jangan takut, jangan ragu,
mari kita semakin mantap melangkah bersama Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana? Kita makin kuat, makin mantap, Makin mantap. ya, ikut Tuhan Yesus. Ya, sebagai respon kita atas firman Tuhan, kita akan bernyanyi, Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Nah, kamu Monik, sekarang saatnya untuk kita beraktivitas yang akan disampaikan oleh Kak Kris. yuk kita panggil Kak Kris yuk. Kak Kris. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dan bertemu bersama dengan Kak Kris di sini. Pada pagi hari ini, Kak Kris akan ajak adik-adik yang ada di rumah untuk membuat aktivitas. Aktivitasnya adalah kita akan membuat seperti ini. Nah, kira-kira apa maksudnya ya kita buat aktivitas seperti ini? Melalui aktivitas pada pagi hari ini, tujuannya adalah di sini kan ada gambar jam nih, adik-adik yang ada di rumah. Maksudnya adalah kita harus mantap melangkah bersama dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Oke? Nah, adik-adik, untuk membuat aktivitas yang tadi Kak sudah tunjukkan, kita membutuhkan beberapa bahan. Yang pertama, kita membutuhkan 1 lembar kertas berwarna putih. Kemudian, kita membutuhkan 3 kertas warna-warni. 3 lembar kertas. Kemudian setelah itu, ada 1 buah penggaris, kemudian pensil warna atau spidol yang berwarna-warni atau krayon juga bisa, kemudian 1 buah penghapus, dan yang terakhir adalah gunting. Untuk langkah yang pertama adalah, yuk kita ambil kertas yang berwarna putih tadi. Setelah kita ambil kertas yang berwarna putih tadi, Kak Kris akan ajak adik-adik untuk membuat sebuah pola. Kita buat polanya menggunakan pensil warna tadi. Setelah itu, jadinya seperti ini. Tapi ingat, adik-adik harus menggunting terlebih dahulu ya kertas yang tadi. Setelah itu, setelah jadi, kita lanjutkan ambil 1 buah kertas yang berwarna
merah. Kak Kris di sini punyanya warnanya merah. Kemudian kita buat berbentuk lingkaran seperti ini. Setelah itu jangan lupa untuk digunting kertas yang berbentuk lingkaran tadi. Kemudian jangan lupa dihias. Di sini ada jam, ada angka 12, ada angka 3, ada angka 6, dan ada angka 9. Kemudian jangan lupa di tengah-tengahnya digambarkan lambang salib. Oke? Berikutnya, setelah jadi, jangan lupa untuk menempelkan kertas yang berbentuk lingkaran tadi, yang berbentuk jam tadi, di kertas yang sudah kita sediakan, kertas warna putih. Kita tempel seperti ini. Setelah selesai, kemudian ambil kertas berwarna lain, warna biru. Kita mau buat apa nih dengan kertas warna biru ini? Adik-adik, kita akan membuat kaki nih, seperti ini. Nah, di sini kan ada kakinya 2. Jadi, kita akan membuat kaki dan jadinya seperti ini. Setelah itu, kemudian kita tempelkan di bawah jam. Kita tempelkan di sini. Setelah itu, langkah berikutnya adalah mengambil kertas yang ketiga. Nah, di kertas ini, apa yang akan kita buat? Kita akan membuat seperti ini. Yuk, ikutin Kak Kris, kita akan buat apa? Kita akan membuat 2 buah seperti ini. Jadinya nanti seperti ini. Setelah itu kemudian ditempelkan di atas jam. Sudah adik-adik? Menuju ke langkah yang berikutnya. Langkah yang pertama adalah adik-adik akan Kak Kris minta untuk menuliskan tema hari ini. Tulisannya adalah mantap melangkah bersama Tuhan. Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Nanti diletakkan di atas jam. Kemudian yang kedua adalah ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Yosua 1 ayat 9. Setelah itu, adik-adik bisa menghias apa yang sudah kita kerjakan hari ini sebagus mungkin dengan kreasinya adik-adik. Oke, bisa dihias nih seperti ini. Kak Kris di sini hias ada bunga. Kemudian Kak Kris membuat kotak untuk sebagai hiasan ya. Oke, adik-adik, itu saja aktivitas kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, kita harus mengingat melalui aktivitas kita pada pagi hari ini, kita harus mantap melangkah bersama Tuhan sepanjang waktu kita. Untuk itu, aktivitas yang sudah adik-adik buat pada pagi hari ini nanti dikirim ke nomor WA-nya Kak Kris yang ada di bawah ini. Nanti Kak Kris akan tampilkan di sekolah minggu yang akan datang. Oke? Jangan lupa mengerjakan dengan sebaik mungkin.
Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, sebelum kita berpisah dan sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita satu di dalam doa meminta berkat dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan untuk sukacita yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami dan secara khusus dalam sekolah minggu yang sudah kami laksanakan dari awal sampai pada penghujungnya ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap meneguhkan kami sehingga kami mantap untuk berjalan bersama dengan Engkau dalam segala situasi yang kami hadapi Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dengan berkat, kekuatan, kesehatan, sukacita, dan Tuhan mau selalu menyertai kehidupan kami bersama dengan keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan mau memberkati kami sehingga di minggu depan kami bisa ada bersama-sama berkumpul lagi untuk mengikuti sekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa harapan kami, inilah doa ucapan syukur kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, kita berpisah. Ingat ya, kita masih di masa pandemi. Ayo kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga papa mama kita, menjaga kakak adik, menjaga teman-teman kita dan semua yang di sekitar kita. Dengan apa? Satu, pakai masker. Kalau harus keluar rumah, Betul jangan itu. lupa Ingat ya ya. adik-adik ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau habis dari luar, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak ya. Nah, jangan deket-deket banget sama temennya ya. Dan kalau bisa, jangan terlalu sering keluar rumah. Betul itu Ya, adik-adik. kalau terpaksa aja baru keluar rumah. Oke? Dan terakhir, jangan lupa berdoa, selalu minta perlindungan Tuhan Yesus. Oke. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita sama-sama pujikan berlayar dengan Yesus. Ayo adik-adik. Kita berlayar bersama Tuhan Yesus. Berlayar dengan Yesus, ombakku teduh, ombakku teduh, ombakku teduh. Berlayar dengan Yesus, ombakku teduh, sampai ke tujuan. Dayung, dayungku, dayung, dayungku. Berlayar dengan Yesus, ombakku teduh, sampai ke tujuan. Ayo sekali lagi adik-adik. Berlayar dengan Yesus, ombakku teduh, ombakku teduh, ombakku teduh. Berlayar dengan Yesus, ombakku teduh, sampai ke tujuan. Dayung, dayungku, dayung, dayungku. Berlayar dengan Yesus, ombakku teduh, sampai ke tujuan. Tetap berlayar dengan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.